Dan apabila telah sah ini dan telah tetaplah ia, maka tiba-tiba khairul ilmi makanatil khosyatul ma. Jadi sebaik-baik ilmu itu barang yang telah ditakuti, barang yang telah ada takut beserta dengan dia tadi. Nah, jadi ilmu tadi yang baik itu mulai timbul rasa takut masuk kita. Takut kalau melawan Tuhan, takut kalau menentang kehendak Tuhan, takut kalau meninggalkan perintah. Nah, mulai ada rasa takut itu. Itu ilmu itu baik itu. Itu. Kalau ilmu muat pahat tadi, dah kati ngarah ke sana, ya kan? Ilmu pertanian, ilmu kedokteran, dah kati mengarah ke sana tuh. Malah tambah bangga. Bukan tak jadi dituntut ya. Kehendaknya itu nuntut ilmu ini juga nuntut ilmu bilangan tadi. Agar serasi kita jemaah. Jadi kalau dokter takwa, enak kan? Kalau pegawai takwa, tidak akan korupsi. Kalau pedagang takwa, tidak akan nipu timbangan, tidak akan pembohong. Kalau manusia itu takwa, tak akan maksiat, tak akan maling, tak akan berbuat jahat. Kalau takwa. Nah, ini tidak takwa ini yang berani. Kenapa? Karena tidak menuntut ilmu yang membawa takut kepada Allah. Ya tidak takwa. Walaupun namanya kita lanjutkan. Kenapa? Karena bahwasanya takut itu hanya asalnya jadi ia daripada mengetahuikan pada sifat Allah. Ya. Jadi setelah kita mengaji usuluddin, mengaji sifat-sifat Tuhan yang gagah, yang kuasa, yang hebat, yang berbuat baik semua, kita mulai timbul rasa takut itu. Jadi kalau tidak ngaji sifat Tuhan, ilmu tauhid, ilmu usul, mana pun nak takut kepada Tuhan tu. Kamu kira-kira takut tak kepada orang yang tak kamu kenal? Belum kamu kenal, belum pernah melihatnya, takut tak kira? Tak akan takut. Jadi yang kita takut itu yang kita lihat, yang kita dekati, kita kenal, ya kan? Kehebatan dia, kekuasaan dia, kegagalan. Nah, baru timbul rasa takut. Belum pernah melihatnya. Jadi pembohonglah orang-orang yang mengaku takwa dengan sifat Tuhan lagi tidak tahu. Lah pembohong pula dia. Itulah ecak-ecak takut. Ya dan para uang pecah kiai ni. Malis dikit lebar kau. Ya? Lebar itu malis dikit. Ini kiai munafik. Orang alim munafik yang ilmunya tidak manfaat, berlindung menjadi nabi gitu kepada Allah daripada ilmu yang tidak manfaat. Terus kita lanjutkan makna tadi. Dan ilmu itu mulia ya dengan sebab mulia maklumnya. Jadi itu maka ilmu itu mahal. Ilmu itu mulia walaupun segala ilmu yang maklum bilangan. Lihat dah. Kamu nak masuk unsri itu. Duit besar. Masuk akbid, duit besar. Masuk kedokteran, besar kan. Ya? Mahal ilmu itu. Padahal ilmu itu belum tentu menyelamatkan diri sendiri. Mungkin saja menyelamatkan orang lain. Seperti dokter. Banyak orang lain selamat. Dia demam. Nyuntik dewek dah pacar dia. Ngoperasi dewek pacar. Banyak dokter kena kanker otak. Dah baca dia. Padahal ahli bedah otak. Banyak dokter ahli jantung, dia kena jantung. Nah, orang lain waras oleh dia modar, mati. Nah, jadi itu ilmu. Nah, ilmu umum pun mahal harganya. Ilmu yang kodim ini tak dapat dinilai dengan duit. Paham kamu? Tak dapat dinilai dengan duit. Tak kati harganya di alam ini.
Kalau ilmu umum dia tidak dapat menghantarkan kita ke akhirat, tidak dapat menerbangkan kita, nyinari kita menuju jalan Allah tuh. Tetapi ilmu yang kudim seperti nurul ma'rifat itu menghantarkan kita sampai kepada Allah. Itu kelebihan. Kenapa dah nak nuntut ilmu ini? Nah, itulah makanya menuntut ilmu yang umum yang bilangan tadi sanggup mahal-mahal. Sedangkan orang yang kita tuntutkan itu belum tentu selamat, apalagi kita yang menuntutkan anak jauh dari selamat dari ilmu yang tuntutnya. Nah, sedangkan ilmu yang menyelamatkan diri kita, keluarga kita, tidak mau dituntut. Dituntut juga tidak mau bayar. Bayar dikit, cepek 5.000. Cepek 2.000, buruk pulau. Kapan bunyi doakan aku nak masuk? Tak memadai rasanya ini. Paham kan ya? Aku tu bukan ngomongkan kita fakta ya kan? Kenyataan dia macam itu. Nama mana? Jadi pak mana nak dapat ilmu tu? Kalau tak mau korban balik mah. Kita sanggup jual tanah, jual kaplingan, jual rumah untuk nuntutkan anak di Unsri di mana-mana tu. Padahal 0% belum ada jaminan keselamatan akhirat tu. Masih 0%. Bahkan ada jaminan neraka kalau dia sombong dengan gelar neraka jahanam. Siapa yang jadikan dia sombong bergelar? Bapaknya kena tuntut. Rasain lu. Pikirlah kita masing-masing pada ya. Itu jangan sayang kita dengan harta ini di bidang menuntut ilmu akhirat. Jangan sayang. Toh agama tidak merusak. Agama tidak nyuruh bangkrut, bahkan ditambah 10 sampai 700 kali. Tak puas ngomong gini, masih tak yakin. Ya sudahlah. Kita lanjutkan para jemaah. Nah, maka tiap-tiap ilmu tiada mempusakai, tiada mewarisi akan takut dan membaikkan amal dan senantiasa muraqabah. Dan ilmu yang tiada menyalahi nafsu dan syahwat dan kelezatan, maka tiadalah memberi munafaat. Jadi ilmu yang munafaat itu yang mempusakai akan takut kepada Allah, diwariskan takut itu. Ya, kemudian baikkan amal, senantiasa mengintai merqabatun, mengintai apa yang didatangkan Tuhan, perintah Tuhan kepada aku nih. Bangun tidur kita merqabah, mengintai hatinya apa perintah Tuhan. Itu maka murqabah tu. Dan menyalahi nafsu. Nafsu hendak melanggar hukum kita salahi. Nafsu nak keilir kita puluh. Macam itu dia tu. Ha? Dan berlezat-lezat dengan dunia tadi. Itu ya. Apabila tidak mencapai yang demikian itu, maka ilmu tadi tidak munafaat. Maka tiadalah memberi munafaat. Dan yaitu yang berlindung daripadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabdanya lagi akan berlindung aku, kata Nabi, ya, daripada Allah, daripada ilmu yang tiada memberi manfaat itu. Jadi Nabi berlindung ya daripada ilmu yang tiada manfaat. Yang umum banyak ilmu yang tiada manfaat. Jadi hati-hati, cuma kena dulukan ilmu ini dulu, baru belajar lagu. Belajar lagu tu, lagu Mesir, lagu apa-apa, ya, itu tu tidak manfaat. Nyuruh kita riak, nyuruh kita sum'ah, nyuruh kita sombong itu, ya. Nah, ilmu belajar lagu itu tidak manfaat sebelum menuntut ilmu yang manfaat. Apalagi itu baca Quran ditimbali orang Allah, orang ngembang hidungnya, ngembang hatinya, ya kan? Masa tahu kamu itu masa lawang neraka macam itu gitu, masa pintu jahanam tuh, itu
Tambah besar dulu. Kenapa? Orang besar dah lalu. Yang pintu neraka selama ini tak muat. Kecil, terpaksa dibesari. 70.000 itu tentara Malik tu. Dengan segera cepat untuk membesari lubang. Ngapa anak buah Malik? Ngapa bos? Diam-diam baik kamu tu. Uang besar nak lewat. Hasan Janam, siko kau uji Tuhan ngapa? Temui Malik. Ya Rob, kenapa? Katakan kepada Malik, kerahkan 70.000 anak buahnya tentara neraka itu untuk membesarkan pintu neraka jahan. Kenapa? Orang-orang besar akan lewat. Sudah pas baik itu. Masih niding dikit, masih nyuruh dikit. Alangkah besar itu. Inilah orang takabur. Orang sombong. Jangan lagi sombong besok tu. Kalau tidak dibesari pintu, itu kita berlindung daripada Allah, daripada ilmu yang tiada. Bukan tak jadi belajar lagu apa tu? Belajar ilmu syariat ini bukan apa. Dulu kan ilmu tauhid, ilmu baru nutut ilmu itu supaya tak cedera. Uang pokok tadi dulu kan pakai tadi. Itu kan tak sependapat dengan orang tasawuf tadi. Tahu kamu, pembina amal itu riya, sum'ah, ujub, takabur. Habis amal tu. Masih enak kalau dah apa-apa. Ini mana habis, mana masuk.